Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali live di Facebook dan juga Instagram dalam acara Teman Ngopi, ngobrol pintar bersama Wian Spot Fotografi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Kak Anggit Gunadi. Beliau adalah Ketua Asosiasi Jurnalis Video Pengurus Daerah Banten, dan beliau juga seorang jurnalis yang sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, lalu kontributor Antv sejak tahun 2007 sampai dengan 2014. Dilanjut lagi profil selanjutnya yaitu kontributor TV One sejak 2014 sampai dengan 2018. Baik, langsung saja kita panggilkan Kak Anggit Gunadi. Selamat datang ya. Silakan Kak. Alhamdulillah Kak ya, beliau ini jauh-jauh datang dari Cilegon untuk menghadiri acara kita pada malam hari ini, Teman Ngopi. Ini perlu kita share dulu ya, Teman Ngopi ini adalah program dari Wian Spot Fotografi ya Kak ya. Alhamdulillah sudah berjalan sejak bulan Juli kemarin, dan ini adalah tamu yang ketiga untuk kita ngobrol santai aja Kak. Sebelumnya untuk Kak Anggit sendiri nih, di Cilegon udah berapa lama Kak tinggal di Cilegon? Kalau di Cilegon sejak menjadi jurnalis sudah di Cilegon. Tinggal di sana ya? Sudah berkeluarga Kak ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Anak berapa? Anak 3. Anak 3, alhamdulillah. Di sana ya. Cilegonnya di mana Kak? Kita tinggalnya di Subang Mesum atau di Kecamatan Citanggil. Itu tempat tinggal yang ada di kampung, salah satu kampung di Kota Cilegon. Gitu ya. Ini kan dengar-dengar kemarin habis dari pulau nih. Iya. Iya. Sedang ada kegiatan apa ini? Bisa jadi kalau di pulau kemarin ada kegiatan beberapa hari di 2 hari terakhir itu, hari Sabtu, hari Minggu itu kegiatan di Pulau Tunda. Di Pulau Tunda ada Kabupaten Serang. Oh, masukin Serang ya? Berarti nyebrangnya dari pelabuhan? Jadi kalau nyebrang kita dari Pelabuhan Karangantu. Oh, dari Karangantu, dari Banten Lawas itu ya? Ya, dari Banten Lawas. Dari hari apa itu? Dari hari Sabtu sampai hari Minggu kita di sana. Ternyata Provinsi Banten ini punya pulau yang luar biasa. Potensinya juga luar biasa sekali. Cuma belum terjamah ya. Ada beberapa kendala karena di sana infrastrukturnya seperti transportasi dan listrik di sana masih krisis ternyata. Mudah-mudahan ya dengan berita yang Kak Gun angkat ini bisa menyentuh dari pemerintah untuk ke sana. Baik, kita akan mulai aja untuk ini nih. Kita mengulas materi malam hari ini, yaitu tentang jurnalis video ya Kak ya. Ini mungkin teman-teman dari WR pengen tahu apa sih jurnalis video itu, dikenalkan dulu. Jadi baik teman-teman, jadi kalau jurnalis video itu adalah dibentuk atas dasar aspirasi atau ide-ide gagasan teman-teman jurnalis senior yang berada di Jakarta sana dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi asosiasi jurnalis video itu didirikan atau dideklarasikan itu tanggal 2 bulan Februari tahun 2020. Artinya baru berapa ini ya? Berapa usianya baru berapa bulan nih? Setengah tahun lah ya. Maret, April, Mei, Juni, baru 6 bulanan. Artinya baru lahir, kalau ibarat bayi baru lahir ini. Nah, kalau Asosiasi Jurnalis Video atau AJV ini adalah organisasi jurnalis yang berbasis video. Jadi teman-teman yang bidangnya di jurnalis, yang bidangnya video itu bisa bergabung untuk di asosiasi jurnalis ini. Jadi kalau dulu adalah kalau masa media itu kan masanya sudah mulai dari media cetak, mulai media TV, dan sekarang adalah media online. Online ya, jadi lebih ke arah ke online-nya ya, video online ya, pemberitaan. Kalau yang teman-teman dari biar tahu sendiri kan
bahwa jurnalis itu identik dengan satu wartawan, reporter, kameramen itu ya gitu kan. Kalau untuk jurnalis video sendiri itu apakah berkelompok ataukah hanya bisa perorangan gitu yang disebut dengan jurnalis itu? Nah, kembali kalau kita berbicara jurnalis, bahwa jurnalis itu adalah sebenarnya, kalau ilmu jurnalistik itu kan sebenarnya ilmu, atau kalau bisa dijabarkan bahwa jurnalistik itu adalah kepribadiannya ya. Jadi kepribadian masing-masing itu bisa membuat karya jurnalis seperti banyak karya jurnalis itu, seperti tulisan, terus video, foto, dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu adalah, kalau kita berbalik dari zaman sebelumnya, periode sebelumnya, bahwa sebelum ada video ini kan pasti ada koran dulu ya. Iya, koran media cetak ya, dicetak kan. Nah, sekarang kan udah medianya udah modern nih. Nah, udah zamannya internet ya. Iya betul. Nah, zaman internet itu sekarang masyarakat ini kan bisa membuat, mengekspos atau menyampaikan aspirasinya melalui media sosial dan media-media yang punya badan usaha itu. Nah, dasar dari itu mungkin Asosiasi Jurnalis Video ini adalah menyelaraskan ya. Jadi tetap bahwa yang beredar di atau ada masyarakat, jika ingin posting itu minimal kita bisa mengarahkan. Jadi dasarnya tetap adalah unsur pemberitaannya adalah 5W1H itu. 5W1H. Ya. Berarti 5W1H itu apa, siapa, di mana. Jadi unsur beritanya itu lengkap di sini. Oh, jadi tetap ya berpedoman ke manajemen tersebut ya. Oke. Terus untuk ini kan kalau saya selentingan membaca ya untuk masalah jurnalis ya, apalagi sekarang udah punya wadah yang dari AJV ya, Asosiasi Jurnalis Video. Kalau untuk Asosiasi Jurnalis Video sendiri itu apakah ada tingkatannya? Misalkan untuk skup Indonesia dia ada tingkat nasional, kayak kakak sendiri, kami itu kan ketua AJV untuk pengurus daerah Banten ya, berarti kan di provinsi ya. Berarti kan di provinsi ada tingkatan yang di atasnya, misalkan nasional skupnya Indonesia. Apakah ada itu? Ada ya. Di pusat ada ketua umumnya. Jadi mulai dari Dewan Pembina dan pengurus-pengurus di pusat itu memang jurnalis senior ya. Senior. Malang melintang di dunia pertelevisian. Memang dasarnya mereka basicnya di situ. Cuman mereka lebih di Jakarta, di pusat Jakarta. Kalau untuk ini sendiri kan teman-teman wartawan juga kan ada ya yang di TV atau sebagainya. Apakah mereka bagian dari AJV ataukah hanya kalau kayak kami kan di Pramuka gitu ya, ada di nasional bagian kalau Pramuka ya dia ada bagian dari multinasional, cuman pengurusnya gitu. Apakah mereka termasuk gitu untuk misalkan yang di TV, stasiun TV gitu kan, para kameramen, reporter itu masuk? Jadi pada dasarnya bahwa ini kan organisasi, ini adalah organisasi. Wadah ya. Wadahnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang 40 tahun 99 ada di situ, kalau nggak salah itu di bab 7 kali ini. Kayak itu yang salah satu pasal menyatakan bahwa setiap jurnalis itu berhak bergabung, menentukan pilihannya untuk bergabung di organisasi pers atau organisasi wartawan. Jadi secara undang-undang sebagai jurnalis itu kan kita boleh berorganisasi itu. Cuma kan organisasi yang sudah itu kan sudah banyak nih, yang tua-tua lah. Iya betul. Yang sudah mendahului kita. Ya, Jadi kayak organisasi wartawan lainnya juga ada. Kembali lagi ke teman-teman TV itu tadi, itu kalau dia mau bergabung juga kita silakan. Cuman kalau AJV ini kan tidak khusus untuk jurnalis di televisi aja, tapi juga teman-teman kan sekarang medianya udah media online kan. Iya online. Itu jadi bisa. Jadi kalau kalau media online sekarang kan sekarang banyak tema-tema di itunya, di videonya itu.
ada video, ada foto kan. Nah itu teman-teman media online juga bisa bergabung. Kak, sambil ngopi dulu, Oh, iya. ada cara ngopi, silakan diminum. Dulu. Alhamdulillah kita untuk sponsor kegiatan ini disponsori oleh Madu Pramuka yang 100% dijamin keasliannya dari nggak jauh juga dari Pramuka juga ya. Oke, untuk balik lagi ke jurnalis video ya kayak kan seorang jurnalis itu kan meliput. Jadi kalau misalkan dia punya video tentang suatu peristiwa, itu kan dia meliput, lalu dia edit, lalu dia posting, itu masuk ke jurnalis nggak? Termasuk jurnalis nggak? Kan maksudnya itu berita juga kan itu. Nah itu kan kalau selama ini asumsi publik bahwa jurnalis itu kan harus bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah badan lah. Ada maknanya ya. Sebuah produk jurnalistik itu sebenarnya tanpa perusahaan itu pun sudah menjadi produk jurnalistik. Cuman kan perbedaannya adalah ada wadahnya dan personalnya. Iya. Tapi kan sekarang eranya sudah berubah atau berbeda dengan kemarin-kemarin. Bahwa kalau sekarang kita bermedia itu kan bisa ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube kan gitu. Tapi tetap itu bisa menjadi produk jurnalistik. Tapi harus digas produk jurnalistik itu akan bisa dikatakan produk jurnalis jika itu satu untuk kepentingan publik Ya, informasi ya. Tentunya dengan dasar-dasar pakem-pakem kaidah jurnalistik. Yaitu kalau kaidah jurnalistik kan satu harus taat dan patuh terhadap Undang-Undang 40 tahun 99, yang kedua tentang kode etik jurnalistik. Nah, mungkin teman-teman bisa baca di di website, di internet bahwa semua itu udah ada, tinggal dibaca-baca aja. Kebenaran kalau untuk Anggun Adi sendiri, beliau adalah jurnalis di validnews.com ya, buat teman-teman di wilayah Banten dan sekitarnya bisa membaca nanti apa sih artikel-artikel dari beliau, liputan-liputan dari beliau bisa dilihat di situ di www.validnews.com. Itu ada di situ pemberitaan tentang apapun yang ada di situ, seperti nanti ini yang akan beliau angkat yaitu tentang di Pulau apa tadi kan? Pulau Tunda ya. Mungkin asing ya buat kita, buat teman-teman yang ada di wilayah Tangerang baru dengar yang namanya Pulau Tunda. Saya juga baru dengar ya kan. Pulau Tunda ternyata ada di masih wilayah di Serang ya. Terbangnya dari Karanganyar di sana. Memang di sana masih belum terjamah oleh pemerintah, masih di wilayah Banten. Mungkin kedepannya setelah diangkat artikel ini bisa adalah sentuhan-sentuhan dari pemerintah ya, terutama untuk penerangan ya, listrik terutama yang paling penting ya di sana. Di sana juga ada kan anak-anak ya. Listrik, banyak di sana. Penduduknya ada sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Kalau untuk sekolah sendiri di sana ada? Sekolah ada sekolah SD, ada sekolah SMP. Modelnya kayak ini kali ya, kayak Pulau Pramuka, kayak Pulau Seribu kali ya. Kalau Pulau Seribu mungkin ya sama seperti itu. Modelnya seperti itu, cuman di Pulau Seribu kan sudah ada pusat pemerintahan yang ada aparatur negaranya, ada lah ya. Lebih tertata di sana. Mungkin ini juga tertata, cuman sekarang kondisinya itu aja. Dari soal pendidikan, soal kesehatan, infrastruktur belum, soal transportasi tadi, dan yang paling vital adalah persoalan listrik. Iya. Kalau transportasi biasanya kalau penduduk sekitar itu menggunakan apa? Jadi mereka itu di sana tuh ada kapal kayu, tapi akses untuk ke kapal kayu itu kalau masyarakat Pulau Tunda itu menyebutkan kapal feri. Kalau ferry. kapal feri itu kan harus besar ya, kapal besar ya. Jadi muatannya banyak, depan belakang ada pintu. Nah, ini kan kapal kayu kurang lebih kapasitasnya 50 orang. Bukan kapasitas ya, biasanya ditumpangi 50 orang. Cuman kalau kapasitas harusnya nggak segitu. Karena ini kapal perahunya cuma satu. Hanya satu di situ. Di situ cuma satu dan itu hanya hari-hari tertentu aja. Itu hanya untuk akomodasi dari Pulau Tunda ke Karanganyar Karanganyar untuk keluar ya, akses keluar. Kalau untuk di lingkungan situ sendiri
Kalau untuk di lingkungan sendiri di sekitar situ alat transportasinya motor dan sepeda. Motor dan sepeda ya. Kalau Mungkin nggak terlalu luas kan mobil, pulaunya ya? Pulaunya nggak terlalu luas nih. Luas pulau itu sekitar 250 hektar. 250 hektar ya. Cukup luas. Cuman yang ditempati paling cuma 50 hektar ya. Kalau untuk itu sendiri apa sih Mas? Ada nggak sih arah ke sana jika memang nantinya itu bisa berpotensi untuk ke perekonomian atau pariwisata gitu? Tapi kalau sekilas ya, gitu. kalau kemarin di sana itu memang potensi wisatanya atau potensi alamnya itu luar biasa sekali. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena waktu saya ke sana juga banyak wisatawan, terutama dari luar Banten ya. Oh di sana banyak ya? Banyak dari luar Banten, terutama dia ingin bermain di diving, Diving ya. ya. Dan terus di sana itu kondisi alamnya, kondisi di pantainya cukup menarik juga, Bersih ya. dan ya masih asri di sana itu. Memang biota lautnya juga masih menarik, masih bersih. Jadi kayak ikan, kayak terumbu karang itu memang tertata. Itu belum terekspos keluar mungkin ya. Mungkin ekspos yang sudah terjadi baru itu aja tuh. Teman-teman yang di sana tuh, teman-teman dari perkumpulan sadar wisata di sana yang selalu menjadi pendamping para wisatawan untuk menunjukkan spot-spot yang ada di pulau itu. Mudah-mudahan dengan adanya Kagum masuk ke sana, beliau ada seorang jurnalis juga kan, mudah-mudahan ada pemberitaan, bisa juga potensi wisata untuk daerah Banten ya, khususnya untuk di Serang ya. Di Serang. Jadi nanti buat teman-teman kalau memang ingin melakukan pemberitaan atau membuat pemberitaan, carilah pemberitaan yang belum atau jangan yang sekarang kan banyak kalau teman-teman dari biasanya yang anak para milenial ya meliput berita itu ketika hal yang sudah viral, yang sudah ramai, gitu. Ayo berebut mobil. Nah ini contoh, salah satu contoh ya, Pulau Tunda. Di Pulau Tunda itu memang belum terjamah, masih asli lah ya, walaupun memang pulau itu udah cukup lama sudah berada di wilayah Banten, tapi belum ini ya, Artinya belum tereksplor. belum tereksplor, belum banyak orang yang tahu ya. Harusnya juga harus dari pihak pemerintah daerah. Harus ada panjangan tangan atau campur tangan dari pemerintah daerah, karena suatu daerah akan maju itu kalau ada restu dari pemerintah. Itu dia. Ya mungkin dengan nanti diberitakannya oleh Kak Agun, sekarang lagi edit ya, lagi mengedit pemberitaannya, mudah-mudahan lah teman-teman dari Biar Spot atau dari kepramukaan bisa nanti mengadakan kegiatan-kegiatan di sana untuk eksplor Pulau Tunda tersebut untuk kemajuan pariwisata Banten. Itu baik. Ini bagaimana sih kalau teman-teman ingin menjadi seorang jurnalis video? Itu apa sih, punya masukan apa nih Kak Gun ini? Harus punya skill apa gitu, harus seperti apa gitu? Jadi untuk jurnalis video ini sebenarnya semua orang bisa. Semua orang bisa ya? Membuat dan menciptakan produk-produk jurnalistik itu bisa. Cuman bagaimana membuat atau bagaimana mencari, membuat dan melaporkan berita itu harus ada rule ya, harus ada pakem-pakemnya, sehingga membuat berita tidak ngawur, ya kan? Membuat berita tidak acak-acakan. Jadi memang bahasanya juga ya perlu ditata dengan baik ya. Harus sering-sering baca referensinya, itu sering baca koran, sering baca buku, atau sering-sering baca berita. Nah, kembali lagi kalau ingin menjadi jurnalistik, sebenarnya jurnalistik itu kan tadi kalau ilmu jurnalis itu atau jurnalis itu siapa saja bisa. Karena kan dia menulis dengan dasar dia adalah ketika terjadi ketidakpuasan atau rasa ingin tahu, jadi perorangan itu atau pribadinya itu bisa membuat produk jurnalis. Jadi kalau untuk menciptakan itu, teman-teman sih yang penting dasarnya adalah Undang-Undang 40 tahun 99
dan pakemnya adalah kode etik jurnalistik tadi, maka dia akan bisa membuat. Dan apalagi sekarang media kan semakin banyak nih, media semakin banyak, jadi masyarakat juga semakin terbuka informasinya dan bisa menyampaikan ke media manapun. Kan sekarang juga ada produk jurnalistik warga. Ya. Jadi citizen journalism, jurnalis warga. Cuman kan kalau jurnalis warga itu tetaplah akan disampaikan kepada media-media atau media-media TV, media-media online yang berada di Indonesia maupun di lokal Banten sendiri. Itu sebenarnya masyarakat sekarang lebih terbuka dan lebih bisa menyampaikan ekspresinya atau bakatnya dalam menulis. Oh iya, kalau untuk ini kan Kak sendiri kan ketua dari Asosiasi Jurnalis Pengurus Daerah Banten ya. Ada nggak sih untuk tingkat kota dan kabupaten? Nah, nanti ini sedang kita sedang bergerak juga. Memang kemarin putusannya dari pusat ke provinsi. Nah, nanti setelah provinsi ke kabupaten kota yang berada di provinsi Banten, itu nanti ada perwakilannya. Itu nanti ada korwil. Kalau di provinsi namanya pengurus daerah, nanti di kabupaten atau kota di provinsi Banten itu namanya korwil. Misalnya kota Tangerang, nanti korwil kota Tangerang. Korwil kota Tangsel, nanti ada korwil kota Tangsel. Jadi nanti ada korwil. Sekarang kita sedang susun untuk kepengurusan. Mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan launching juga nih bagaimana di Banten sudah ada asosiasi jurnalis itu. Jadi ini sekarang untuk publikasinya masih belum ya, banyak yang tahu ya. Karena kan yang saya tahu untuk provinsi Banten sendiri kan jangkauannya cukup luas. Kalau memang tidak ada korwil tersebut kayaknya agak sulit, apalagi yang kedalaman daerah Lebaka ya. Kalau untuk pengurus sendiri nih, untuk AJV sendiri pengurusnya ada berapa sih? Sementara ini kita baru pengurus ada 3 nih. Jadi 1 ketua, kedua sekretaris. Sekretarisnya adalah Iksan Bakti dari Tangerang dan bendaharanya dari Andika Ilman dari Serang. Jadi kita dari berbagai wilayah kita persatukan untuk bisa berorganisasi di Asosiasi Jurnalis Video ini. Kalau anggota ke bawahnya untuk pengurus belum ada ya? Kalau anggota ke bawahnya masih taraf anggota. Setiap kabupaten, provinsi di provinsi Banten ini ada yang mewakili. Sudah ada anggotanya. Cuman kita masih merencanakan pengurusannya siapa-siapa. Kalau untuk itu sendiri, untuk organisasi atau asosiasi tersebut, itu untuk pembiayaan gimana? Apakah ada dari pemerintah ataukah sementara itu swadaya sendiri atau gimana? Sementara ini kita masih dalam tahap perjuangan, jadi perjuangan di atas kaki sendiri dulu. Jadi belum ada intervensi dari manapun atau dari manapun, belum ada. Kita masih pribadi untuk operasionalnya dan lain sebagainya, sosialisasinya. Termasuk teman-teman ini ada pada pramuka juga kan. Iya. Kalau untuk tapi ada kan untuk nasionalnya di Jakarta ada. Ada, kita pengurus pusat sampai wilayah kan. Dari 3 orang yang di Banten itu, termasuknya ada pengurus itu tersebut, pasti salah satunya ada mewakili di pengurus di pusat. Di pusat ada. Oh, kalau di pusat belum ada. Belum ada ya. Jadi memang kita fokus di Banten dulu. Di Banten dulu. Kalau pusat, bos-bos dari pusat dengan teman-teman senior yang di pusat. Ya. Cuma kita ini gabungan, tidak ada jurnalis saja. Jadi di pusat itu ada aktivis dari LSM, lembaga swadaya dari lembaga swadaya masyarakat dari WALHI, Warna Lingkungan Hidup. Dari jurnalis-jurnalis juga ada, tim riset juga ada. Jadi keahlian beliau-beliau yang di pusat itu, dan kita juga ada lawyernya. Jadi kita ini nanti kalau terjadi persoalan hukum, kita lawyernya, konsultasinya free, tidak ada administrasi lainnya kan. Kalau untuk seorang jurnalis sendiri ini untuk yang ini ya, untuk yang
pemula ya, bukan untuk yang udah senior. Kalau senior pasti udah pakai camnya yang udah luar biasa. Kalau untuk teman-teman sendiri ini, teman-teman biasa kan banyak yang masih sekolah, yang usia penegak ya, SMA, SMP. Itu alat yang dibutuhkan apa sih? Nah, ini yang menarik di Asosiasi Jurnalis Video ini adalah kita sedang membina kader-kader di bawah itu, minimal adik-adik kita yang SMA ya. Karena kalau SMA itu kan dia membuat tulisan, terus memahami teknologi itu udah mulai bisa. Jadi kalau kita ibaratkan dengan satu handphone begini, ya minimal handphone Android lah. Ya, smartphone lah ya. Android itu kan yang yang begini. Jadi dengan kita memiliki ini, kita bisa berekspresi, menciptakan sebuah berita. Gitu. Jadi bagaimana kita men-share atau mempublish hasil karya kita dengan satu teknologi. Karena ada beberapa software yang kita akan terapkan nanti. Memang sasaran kita adalah jurnalis warga itu, tapi untuk kaum milenial. Jadi kan sekarang ini banyak kaum muda, kalau milenial lah bahasanya, kaum milenial yang memposting, mengupload berita, menampilkan karyanya tanpa ada remnya. Nah, kita nanti pelan-pelan kita memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana membuat karya jurnalistik dengan handphone gitu. Nanti di situ kita bisa, kalau misalnya gini, kita akan mengupload di Facebook. Nah, di Facebook itu kan harus ada kalimatnya kan ya, captionnya atau penjelasannya, yaitu 5W1H itu apa, siapa, di mana, mengapa, berapa, bagaimana gitu. Itu kan captionnya tuh. Ketika menampilkan foto harus sertai caption itu tadi. Jadi masyarakat yang membaca itu paham. Oh, ini kejadiannya kapan, peristiwanya apa, modusnya apa, dan seperti apa. Itu kalau dari sisi medsos ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa di YouTube atau YouTuber lah ya, nah itu bisa lebih menarik lagi tuh. Nah, kalau di video itu. Kalau di video itu kan dia bisa mengucapkan dalam sebuah peristiwa misalnya. Ada gambar misalnya peristiwa kebakaran. Jadi kalau kita sudah punya handphone minimal Android itu kan, smartphone itu, mereka bisa mengambil detail-detail peristiwanya. Habis itu dia bisa bikin ngevlog lah ya. Ngevlog dengan menjelaskan apa yang terjadi, tapi sebelum ngevlog dia harus nyari data dulu. Iya, dan juga dia harus bikin skrip dulu ya. Ya, bikin dulu. Jadi supaya tidak salah menyampaikan ke publik. Berarti lebih ke ini ya, tema, gambar, dan juga bahasa itu harus sesuai ya. Harus ada selaras ya, nggak bisa asal. Misalkan contoh kita angkat tentang tukang beca, ternyata di sini bahasnya tentang ojol, kan bisa juga ya. Dan nyambung, biar urut dan nyambung. Itu memang harus diarahkan, karena ya tidak hanya para kaum milenial ya, kadang-kadang masyarakat umum kan juga banyak yang tidak paham dan kadang-kadang malah menjadi bumerang bagi dirinya. Padahal maksudnya baik nih, ingin menyampaikan, tapi kalau cara-caranya atau menyampaikannya tidak pas kan. Kadang-kadang malah, kadang-kadang udah mau upload tapi tidak ada bahasanya, kadang-kadang malah dituntut kan gitu. Iya. Sekarang udah lagi marak ya, harus pandai-pandai untuk memilih kata dan juga bahasa ya. Oh ya, untuk teman-teman ngopi, kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan lewat live chat, nanti akan kita jawab dengan Kak Gun ya, dengan narasumbernya langsung mengenai jurnalis video. Bisa silakan itu ya. Ada juga pertanyaannya dari Kak Ahmad Yani ya, dari Kota Tangerang, itu bagaimana sih cara bergabung di AJV? Itu bagaimana? Nanti, apakah ada syarat khusus, harus seleksi dulu atau gimana gitu? Jadi nanti AJV ini memang rencana ke depan kita memang tidak hanya
jurnalis yang berorganisasi, tapi masyarakat yang bisa membuat produk-produk jurnalistik itu dan bisa kita arahkan. Nah, itu siap kita untuk boleh bergabung di AJV. Jadi tentu dengan beberapa persyaratan. Iya, ada ketentuannya ya. Karena ketentuannya sudah bisa belum dia membuat berita gitu. Minimal masyarakat yang bisa membuat berita. Nah, bagaimana yang membuat berita itu nanti kan Kota Tangerang nanti sudah ada korwilnya. Mungkin nanti bisa komunikasi dengan korwilnya yang di Kota Tangerang atau dengan Kak Ijan juga tinggal di kontak aja, tinggal disampaikan nanti pengurus Banten kan gitu. Jadi begitu loh, untuk ingin bergabung silakan. Memang nanti kan nama jurnalis itu tidak hanya di perusahaan media saja. Jurnalis itu akan nanti ada jurnalis sekolah, jurnalis kampus. Jadi ada pemberitaan untuk di ini ya, di sekolah yang misalkan contoh kalau sekolah tuh lebih cenderungnya, kalau saya dulu waktu masih sekolah tuh ada yang namanya ekskul mading. Nah, mading. Itu ada reporternya ya, mereka mewawancarai setiap teman-teman yang ada prestasi diwawancarai masuk ke apa namanya pemberitaan majalah ini. Masuk jurnalis ya, pemberitaan produk jurnalis itu. Teman skupnya mungkin lebih di sekolah gitu ya. Karena memang slogan dari Pramuka sendiri ya, Pramuka adalah seorang pewarta ya, semua Pramuka memiliki informasi. Kalau untuk kriteria khusus nih Kak ya, untuk teman-teman yang tadi Kak, contohnya kayak Kak Ahmad Yani gitu, sekarang bergabung, ada nggak sih kriteria khususnya kan ada kan kuliah tentang jurnalis ya? Ada. Apa namanya? Jadi itu ada kalau di multimedia ya Pak? Kalau multimedia itu kan teknologi yang ini ya. Kalau sekolah jurnalis mungkin sekarang sudah mulai ada nih jurusan jurnalistik ya. Di beberapa di Serang juga udah ada, di Tangerang juga ada jurnalistik itu. Oh iya, kemarin juga Kak Ukon kan beliau juga mengajar tentang jurnalistik Indonesia juga. Kak Ukon itu kemarin, beliau juga kan alumni dari Tirta ya. Ya, Tirta. Jadi kalau soal kriteria khusus sebenarnya itu yang penting kita bisa membuat berita tapi dengan aturan-aturan yang beretika, menyampaikan secara santun. Karena kan kita kalau menyampaikan berita tidak frontal ya. Iya. Khusus itu kan mungkin sekarang kayaknya sudah mulai berkurang. Sekarang khusus ini. Kalau berita sendiri Kak ya, berita sendiri kan ada berbagai macam berita, ada tentang hiburan, tentang pariwisata, ada juga tentang kriminal. Itu kan untuk spesifikasinya. Kalau untuk AJV sendiri ini arahnya kemana? Ya, semua informasi. Kriminal juga masuk? Semua masuk. Kaitannya yang penting adalah untuk kepentingan publik. Jadi kalau contoh kriminal berarti kan bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi tidak kriminal. Oh, lebih ke arah ini ya, edukasi ya. Tapi kalau untuk peristiwa kejadian gimana? Nah, kalau peristiwa, kalau itu kaitan dengan publik ya, dan layak untuk disajikan dengan tataran aturan-aturan dan batasan yang sudah ada, ya itu ya kita sampaikan juga. Ya. Alhamdulillah ya, ini udah banyak ilmu-ilmu dari Kak Gun untuk kita semua ya. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir, nanti mungkin ada teman-teman juga yang bertanya ya. Dan saya nih terakhir nih untuk trik and tips untuk mengambil berita itu yang bagus dan baik itu seperti apa? Misalkan pemberitaan, contoh lah kita bicara yang sekarang nih, yang real nih, yang sedang Kak Gun hadapi, yaitu tentang pemberitaan di Pulau Bunda ya. Itu apa sih trik dan tipnya? Kalau tipsnya sebenarnya sekarang teknologi kan semakin canggih. Kalau dulu kan mulai dari mini TV atau handycam lah ya. Sekarang kamera sampai SLR juga bisa foto, bisa video. Terus sekarang ada handphone ya kan. Artinya semakin hari semakin teknologi semakin canggih. Jadi tipsnya untuk supaya bagus tadi ya. Untuk bagus dalam pengambilan. Videonya dalam artian gini, bukan hanya bagus dalam pengambilan aja, tapi
pemberitaannya juga gitu kan. Jadi kalau itu memang kita harus punya dasar informasi dulu ya. Misalnya kalau di Pulau Tunda itu kan memang Apa informasi kita dapat gitu? memang kemarin itu baru ada sepintas dari beberapa media menyatakan aktivitas di pulau itu, Pulau Tunda itu contohnya. Jadi dari situ ternyata ketika kita datang, nah, selain kita mendapatkan informasi, sebagai jurnalis itu harus datang menyaksikan, Turun langsung ke lapangan dengan mata kepala sendiri, apa yang disaksikan, apa yang dirasakan. Nah itu kan bisa diciptakan, bisa melalui tulisan, bisa ke video itu. Nah bagaimana bisa menciptakan apa namanya, kalau di sana contohnya soal wisata aja ya. Iya. Di sana itu kan biota lautnya atau pulaunya masih terjaga. Jadi terumbu-terumbu karangnya, biota laut, ikan-ikannya masih terjaga. Jadi kalau saya kemarin itu salah satunya selain menyoroti soal krisis listrik, ternyata di situ ada potensi wisata yang luar biasa. Kalau itu dijadikan destinasi wisata, maka karena itu juga menarik kalau dijadikan destinasi wisata, berarti kan ada potensi di situ. Iya, buat perekonomian juga buat setempat ya. Semakin banyak pengunjung datang ke situ kan, masyarakat di situ bisa menciptakan yang lainnya. Iya, Kayak penginapan, nah, itu. terus UMKM, makanan, iya, jajan, oleh makanan khas gitu ya. Itu ditambah lagi itu tadi harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah setempat yang bukan sia-sia, perjalanannya semakin panjang. Tapi kalau masyarakatnya sudah proaktif, sudah menjaga lingkungan, sudah menarik secara sukarela para wisatawan itu tanpa didukung pemerintah, gitu. Berjalan tapi berat. Ya mudah-mudahan didukung juga ya. Iya. Kalau untuk di sana sendiri itu apa namanya ya, taraf kehidupan atau pendidikannya itu gimana? Memang di sana itu sekolahnya itu ada sekolah, pendidikan sekolah di sana itu mulai SD ada, mulai TK, mulai SD dan sampai SMP. Nah kalau untuk sekolah tingkat SMA sederajat dia harus keluar pulau. Dan kapalnya hanya ada satu ya? Kapal itu kapal umumnya cuma ada satu. Cuma ada satu. Ya. Dia kalau mau sekolah SMA, mau kuliah harus keluar pulau. Itu jaraknya dari Karangatut. Kalau kemarin sih, kalau di kurang lebih itu ada sekitar 15 mil ya. Perjalanan jaraknya 15 mil ya. Kalau 15 mil berarti kan lebih dari 30 kilo ya. Iya, perjalanan berapa lama? Perjalanan kalau kemarin naik kapal feri itu 3 jam. Cuman kalau ada yang kapal bagus dikit, bisa lah 2 jam. Karena kemarin kapal itu cukup lambat. Untuk teman-teman nanti jangan salah paham ya, untuk kapal feri ini kan pulau di sana. Bukan kapal feri yang ada di Pelabuhan Merak, tapi kapal feri ini sebutan untuk masyarakat sekitar di sana ya, disebut kapal feri. Itu kapal nelayan mungkin ya, kapal nelayan motor ya, kapal nelayan, kapal kayu, dari kayu gitu kan, jangan motor kapal biasa gitu kan. Mungkin kalau nanti sudah ada campur tangan atau promosi dari dinas pariwisata setempat, mungkin bisa lah ya contoh nyebrang kayak model di pulau sini, pulau Seribu dan Pulau Seribu sudah tertata. Iya, investasinya sudah banyak di situ. Tapi cuman itu kita harus ada di situ kalau yang nanti itu akan diangkat dan sudah dipromosikan, harus ada menjaga kelestariannya, terutama tadi ya seperti Kak Gun sampaikan untuk diving ya. Ya, untuk snorkeling, diving kalau misalnya di sana masih bagus, saya rasa luar biasa banget. Untuk wilayah Banten ya, memiliki potensi untuk itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Bunaken. Kita kan kalau untuk yang bagus-bagus dan spotnya kan Bunaken rata-rata. Ya. Jadi saya baru dengar, mungkin teman-teman sendiri untuk di UIR dan juga khususnya Tangerang dan juga Provinsi Banten, mungkin banyak yang belum tahu untuk Pulau Tunda tersebut. Saya baru dengar, jujur aja saya baru dengar Pulau Tunda. Kemarin ketika saya chat beliau, Kak, posisi di mana ini di Pulau Tunda? Waduh, Pulau Tunda sih di mana? Bayangan saya itu Pulau Tunda itu ada di sekitar wilayah
Kepulauan Seribu, karena kan di situ Pulau Seribu kan ada Pulau Pramuka, ada Pulau Wancang. Nah ini Pulau Tunda, saya pikir di situ ternyata pas tadi dengan beliau berbicara sejenak tadi sedikit ngobrol sebelum kita live, ternyata yang Pulau Tunda itu ada di wilayah Serang, Kabupaten Serang ya. Ini di Banten Lama situ ya. Jaraknya sekitar 30 km menggunakan kapal feri mereka di sana. Tapi kalau untuk bisa melihat dari internet atau di YouTube, bisa itu buka channel Pulau Tunda punya cerita. Pulau Tunda punya cerita. Nah, itu YouTube dari sana, dari sana ya. promosi mereka di Pulau Tunda itu. Dan di sana juga asli tuh. Kadang-kadang kalau lagi rezekinya itu, ketika nyelam atau snorkeling itu bisa nemu penyu. Oh gitu. Terus kalau keliling pulau kadang-kadang kalau musimnya lumba-lumba dan luar biasa, lumba-lumba itu loh. Ya itu secara alami mereka. Gitu. Memang di sana masyarakatnya sudah mulai paham sebagai soal melestarikan lingkungan sekitar mereka. Dan terumbu karang di situ ya terjaga. Kalau di sana itu maksudnya ke Selat Sunda atau mana? Itu maksudnya Laut Jawa. Oh, Laut Jawa ya. Laut Jawa. Tapi kalau di perbatasan dengan ini di Tirtayasa sebenarnya dekat dengan Tangerang. Kalau ke Jakarta sih lebih dekat juga ke pulau-pulau yang enggak, maksudnya kalau Laut Jawa itu lebih cenderungnya ke yang dekat Pulau Sulawesi ya, Pulau Kalimantan. Kan Laut Jawa kan ini kalau Samudra India kan arahnya ke sana. Kalau Laut Jawa sini, kan nanti kalau ke arahnya ke Pulau Seribu juga. Pulau Seribu berarti nyambungnya ke ini ya, ke sini ya, ke Pulau Seribu di Jakarta. Berarti lepas pantai Australia ya. Iya. Berarti wajar kalau banyak lumba-lumba ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu ke Bali. Di itu daerah Bali kan yang banyak gitu ya lumba-lumba yang sering ada. Itu kalau memang lagi beruntung, mudah-mudahan nanti setelah diangkat ditanya oleh Kagun, kita juga untuk sebagai warga Banten bisa lah eksplor ke sana, promosikan, siapa tahu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lah ke wilayah luar daerah Pulau Jawa ya kayak. Oke. Mungkin itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kira-kira yang ingin ditanyakan untuk mengenai jurnalis video. Ya silakan bisa ditanyakan di live chat. Ini Kak silakan sambil ngopi lagi. Ngopi lagi nih. Nanti buat ke depan jangan kapok nih, kita undang lagi, kita mungkin Kagun punya pengalaman pemberitaan yang akan diangkat seperti sekarang ini kan informasi loh, ini masuk jurnalis informasi buat publik, yaitu mengenai Pulau Tunda ya, destinasi wisata yang ada di daerah Banten yang teman-teman sendiri belum banyak yang tahu. Itu siapa tahu kita bisa ke sana dan juga bisa mempromosikan ya salah satu. Dan memang untuk mempromosikan itu sebenarnya kita peka terhadap lingkungan saja sebenarnya. Itu kan akan tercipta potensi-potensi apa itu akan terlihat. Nah, maka dari situ kan satu itu, yang kedua adalah network atau jaringan teman-teman yang bisa. Mungkin kalau teman-teman wisata itu udah paham itu jaringan kan mereka. Mau ke Pulau Tunda, mau ke Anyer atau mau ke Pulau Seribu misalnya untuk wisata bahari itu kan mereka bisa saling berinformasi di situ. Makanya jaringan itu sangat diperlukan. Satu lagi Kak, kalau misalkan di sana mungkin teman-teman sekarang nih ya, teman-teman sekarang mah nggak bisa jauh dari internet, dari sinyal ya. Jadi sinyal di sana gimana itu? Di sana ada salah satu provider. Ya. Ada satu di sana datanya dan bisa menyala 24 jam. Ya. Ada ya, ada satu provider yang masuk ke sana ya. Memang satu aja tuh swasta di sana. Yang lain yang belum mungkin ke depannya masih. Nah kalau ke sana ya ini boleh dibocorin ini kartunya apa itu? nanti lah. Kalau mau dibocorin harus bawa kartu apa gitu. Karena nanti biar teman-teman penasaran kan pengen tahu sana. Itu ini kita flashback belakang ya, di sini kan punya jejak langkah ya sebagai kontributor. ya. Kontributor itu apa sih Kak? Jadi kontributor itu yang bahasa sebutan wartawan
perwakilan dari sebuah perusahaan media dan ditempatkan di daerah. Gitu. Jadi sebenarnya tugasnya itu ya, kalau di TV itu kan, kalau di pusat itu ada kameramen, ada reporter, ada editor. Nah, kalau kontributor itu yang mencari berita, yang membuat berita, melaporkan berita. Jadi melaporkan ke kantor redaksi itu secara utuh. Jadi kerjanya diborongin semua. Ngedit juga. Untuk pemberitaannya dia juga Ngedit sendiri. Iya. Nah, setelah kita dapat gambar, setelah dapat data kan, data kita kirim, itu kita kirim. Nah, kalau untuk perapian ya urusan redaksi itu. Lumayan lama dari 2007 ke 2014, 7 tahun di salah satu media, dan juga dilanjut lagi 2014 ke 2018. Ya. Lumayan lama, sekarang berdiri sendiri di Pengda Banten dan juga Valid News. Kalau di Valid News sendiri sebagai apa nih? Di Valid News juga sebagai kontributor sebenarnya. Memang kantor pusatnya ada di Jakarta. Kalau Valid News itu kantor pusatnya ada di Jakarta, dan memang kita perwakilan di Banten. Memang lebih banyak kalau saya melaporkan karya-karya jurnalistik yang berbentuk video. Iya. Karena basicnya mungkin udah wartawan TV tadi ya. Jadi melaporkan video. Udah santai lah, udah biasa ya pembawaannya ya udah. Ya. Kan kalau teman-teman media sendiri kebanyakan kalau yang dari stasiun TV ya kan harus punya pendidikannya S1. Rata-rata begitu kan, S1 kan pendidikannya. Nah, untuk jurnalis sendiri kita nggak perlu S1 lah ya, yang penting tadi punya etika dalam bahasa ya. Yang penting ada pakem-pakemnya ditaati ya. Oke, mungkin untuk gimana Kak, ada pertanyaan dari Kak sekalian? Kita masih menunggu ya. Nanti juga jangan lupa 2 minggu sekali kita untuk live di Instagram dan juga Facebook. Kita akan live juga nanti. Setelah ini ada apa namanya, kalau itu live tunda atau di apa namanya, di YouTube, di channel YouTube nanti bisa disaksikan tentang materi pada malam hari ini, yaitu tentang jurnalis video, bisa di YouTube ya. Oke Kak, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita ya. Ini ada Apa nih? stiker kopi ya, dari VR ya, stiker VR ya. Bisa nanti buat kenang-kenangan. Terima kasih Ayan atas kenang-kenangannya dan oleh-olehnya. Nanti ini juga kita disponsori oleh Madu Pramuka ya. Madu Pramuka ini sini ada madu kopi juga dan lain-lain buat teman-teman, buat jaga ketahanan daya tubuh, bisa minum Madu Pramuka. Nanti bisa menghubungi di cabang-cabang wilayah Tangerang itu sudah banyak, ada, silakan menghubungi. Ini bagus loh madu ini untuk ketahanan tubuh. Oke, mungkin Kak Gun itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Kesimpulannya buat teman-teman yang ingin menjadi jurnalis video, pertama punya keberanian juga tuh. Keberanian bagaimana. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Lalu ya. Kita mulai aja dari hal-hal kecil. Misalkan di rumah kan sekarang lagi masa pandemi ya. Sekolah juga nggak bisa, buat teman-teman penegak sendiri. Ambil apa aja, misalkan tentang di kelas apa ya, dari apa bisa divideokan ya, atau bantu orang tua di rumah masak, bisa. Nanti bisa, kalau untuk video masak nanti kita akan panggil narasumbernya Kang Marbun, itu jagonya masak. Oke, nanti Kang, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang ya, ketemu lagi, kita berbincang-bincang lagi tentang video atau dengan materi yang lain yang lebih luas, atau mungkin Kang Gun sedang punya proyek apa nih. Kan kita tunggu aja di Valid News pemberitaannya tentang Pulau Tunda ya. Pulau Tunda itu ada di Valid News, sedang diedit. Kita nanti bisa edit sedikit lah ya. Tadi udah sedikit diceritakan tentang sana ya. Oke Kang Gun, terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya atas nama teman-teman VR Sport Fotografi yang bertugas pada malam hari ini, saya Ian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam